Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kali ini akan dipimpin oleh Hania. Silakan, Hania. Baiklah, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Hania, sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum itu, Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Absen pertama yaitu Asalwa Taskia Lubis, Hadir, Ibu. Hania Dwitri Fadia, Hadir, Ibu. Tasya Marsa Sabila, Hadir, Ibu. Wiwin Margiati, Sepertinya ini, Ibu. Dia sakit ya? Dia sakit, Bu. Oh, Izin baiklah, saja, Bu. akan Ibu berikan izin. Langsung saja ya, kita masuk ke pembelajaran kita. Ibu akan menampilkan materi pada pagi hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Nanti jika ada materi yang mungkin kurang jelas, kalian bisa memperbesar hurufnya ya. Baik, Ibu. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tema 5, subtema 2, yang berjudul hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, di sini Ibu ingin kalian nanti berdiskusi dengan teman sebangku kalian untuk menentukan habitat dan juga jenis makanannya. Di sini ada gambar hewan yang merupakan hewan-hewan langka, yaitu yang pertama ada anoa, ada harimau, ada komodo, ada badak, ada elang Jawa, ada babi rusa, ada Tarsius tumpara, dan juga ada orangutan. Kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini Ibu ingin kalian membaca secara bergantian. Baik, Ibu. Yang pertama, Siti akan dibacakan oleh Asawa, Udin akan dibacakan oleh Hania, Dayu akan dibacakan oleh Tasya. Silahkan kepada Asalwa langsung bacakan dialog ini. Baik, Ibu. Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, suatu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tapi, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Mari kita cari tahu. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini Ibu ingin kalian membacakan lagi mengenai bacaan rantai makanan.
Di sini ada 4 paragraf, tapi kan hari ini Wiwin sedang sakit dan tidak bisa mengikuti kelas. Jadi paragraf terakhir mungkin Baik, dari Ibu. kalian nanti ada yang mau membacakan. Nah, untuk paragraf pertama akan dibacakan oleh Tasya. Paragraf kedua akan dibacakan oleh Hania. Paragraf ketiga akan dibacakan oleh Asalwa. Tasya, silakan membaca paragraf pertama. Tasya. Baik, Ibu. Maaf Ibu, paragrafnya yang mana ya Ibu? Ini merupakan penggalan dari paragraf Itu tuh pertama. masih gambar. Dimulai Iya dari Ibu, paragrafnya yang mana ya Ibu? Dimulai dari ini, Tasya. Membaca judul, kemudian satu Oke kalimat. Ibu. Oke Ibu, Intanti. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Ini sambungan dari paragraf tadi, Tasya. Silakan. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bagai yang membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Sudah Ibu. Oke, selanjutnya silakan Hania. Baik, Ibu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Sudah, Ibu. Baik, silakan Asalwa untuk melanjutkan bacaannya. Baik, Ibu. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Sudah, Ibu. Baiklah, terima kasih kepada Asalwa yang sudah membacakan 2 paragraf sekaligus. Nah, di sini ada bagan. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bagan ini. Bagan pertama yaitu produsen. Produsen akan menuju ke konsumen satu, yaitu dimakan oleh konsumen satu. Kemudian konsumen satu ini menuju ke konsumen dua, yang akan dimakan juga oleh konsumen 2. Kemudian konsumen 2 ini menuju ke pengurai, yang kemudian akan mati kemudian dan membusuk. Pengurai ini akan menuju ke produsen sebagai pupuk bagi produsen itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini silahkan kalian tentukanlah pokok dari masing-masing paragraf yang telah kalian baca. Kemudian tulis jawaban kalian pada buku latihan. Silahkan kalian siapkan buku latihan kalian di meja kalian. Ibu tunggu. Apakah sudah disiapkan? Baik, Ibu. Sudah, Ibu.
Sudah. Nah, setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, kita dapat dengan mudah mengetahui informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Berdasarkan bacaan di atas, berdasarkan bacaan rantai makanan tadi, tentukan pokok pikiran yang terdapat di setiap paragraf. Paragraf 1, adakah yang bisa menentukan apa ide pokoknya? Silahkan. Hania, silahkan. Apakah bisa menjawab? Bisa, Ibu. Paragraf pertama, ada 5 komponen yang berperan penting dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Benar sekali. Untuk paragraf kedua, apakah ada yang bisa menjawab? Tawa, Ibu. Apa, Salwa? Ada beberapa komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar, Ibu. Benar sekali. Paragraf 3, adakah yang bisa menentukan ide pokoknya apa? Tasya, Ibu. Silakan, Tasya. Paragraf ketiga, syarat keseimbangan rantai makanan yaitu harus terdapat seluruh komponen dalam suatu ekosistem, Ibu. Benar sekali, Tasya. Oke, paragraf terakhir. Dari kalian bertiga, adakah yang ingin mencoba menjawab? Apakah Tasya bisa? Tawa, Ibu. Siapa, ayo? Asalwa? Bisa, Ibu. Tasya, Ibu. Oh, silakan, Tasya. Ya. Paragraf keempat, dalam rantai makanan, pengurai memiliki peran yang besar, Ibu. Benar sekali. Jawaban kalian itu nanti kalian kumpulkan di meja Ibu ya. Akan Ibu koreksi lagi. Baik, Ibu. Sepertinya kalian juga sudah bisa menentukan bagaimana cara mendapatkan ide pokok pada setiap paragraf. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan dari alur rantai makanan. Tadi pada bacaan rantai makanan kan ada gambarnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu dari gambar tersebut. Ibu mulai dari gambar tumbuhan. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Kemudian, tumbuhan ini akan dimakan oleh konsumen satu. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contohnya yaitu konsumen tingkat 1 ini adalah hewan apa ini? Hewan apa, anak-anak? Ini Tikus, Ibu. Benar sekali, tikus. Nah, kemudian tikus ini akan dimakan lagi oleh konsumen tingkat kedua. Konsumen tingkat kedua ini merupakan hewan karnivora yang memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 ini merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh pada hewan konsumen tingkat 2 ini adalah hewan apa ini, anak-anak? Ular. Ular. Benar sekali. Dan ular ini akan dimakan oleh konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini memakan konsumen tingkat 2, yaitu ular. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Dan burung elang ini akan mati. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan busuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Nah, begitulah alur dari
rantai makanan. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bisa, Ibu. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian bisa sampaikan kepada Wiwin ya mengenai materi pada pagi hari ini agar dia tidak ketinggalan materinya. Apakah Baik, Ibu. Baik, Ibu. oke, langsung saja. Ibu ingin, tadi kan sudah Hania menutup doa. Sekarang Ibu ingin Salwa untuk menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Silahkan Asalwa. Baik, Ibu. Baik semuanya, untuk menutup pembelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Asalwa. Terima kasih Sama, juga Ibu. kepada anak-anak Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Dadah.